Selamat siang teman-teman dan Bu Suci. Di sini kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan analisis jurnal kami yang berjudul Hubungan Kemandirian Belajar dengan Hasil Belajar Siswa Sekolah Dasar pada Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam di masa pandemi COVID-19. Nah, sebelum itu, maka kami memperkenalkan dulu anggota dari kelompok kami. Nah, untuk yang pertama, Sodik Setioko dengan NIM 292020 Lalu yang kedua ada Sekar Arum Purwitasari dengan NIM 29202011. Lalu yang ketiga Tiara Cindy Pamungkas dengan NIM 2920201112. Yang keempat Jonathan Dipanjalu dengan NIM 2920201132. Dan yang kelima Nikolaus Christian Adi Saputra dengan NIM 2920201140. Nah, selanjutnya pokok bahasan. Yang pertama abstrak jurnal, lalu yang kedua kata kunci, yang ketiga latar belakang, yang keempat rumusan masalah, yang kelima tujuan, yang keenam bab 1, yang ketujuh bab 2, yang kedelapan bab 3, yang ke-9 bab 4, yang ke-10 analisis pembahasan, yang ke-11 analisis bahasa, yang ke-12 penutup, dan yang ke-13 daftar pustaka. Nah, selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Kemudian untuk abstrak jurnal, jumlah paragraf 1 paragraf, halaman setengah halaman, ukuran spasi 1, uraian abstrak dijelaskan mengenai gambaran kasar dari isi jurnal dan juga tujuan penelitian. Next. Kemudian untuk kata kunci, yang pertama itu pendidikan agama Islam, 2 kemandirian belajar, 3 hasil belajar, 4 pandemi. Kemudian untuk latar belakang, adanya pandemi COVID-19 yang masuk ke Indonesia pada tahun 2020 memberikan dampak perubahan yang cukup besar, tidak terkecuali dunia pendidikan. Pembelajaran yang biasanya dilakukan secara luring, secara otomatis wajib dilakukan secara daring. Hal ini menjadikan latar belakang penelitian dilakukan di SD Negeri 2 Nagri Kidul, Purwakarta, agar terjawab sudah permasalahan dari penelitian ini mengenai hubungan kemandirian belajar dengan hasil belajar siswa. Next. Next. Nah, kemudian untuk rumusan masalah, yang pertama, bagaimana kondisi kemandirian belajar siswa saat COVID-19? Yang kedua, apa sajakah faktor yang mempengaruhi proses tersebut? Kemudian untuk tujuannya itu sendiri, menjelaskan kondisi kemandirian belajar siswa saat COVID-19 dan menjelaskan faktor yang mempengaruhi kondisi tersebut. Next. Nah, kemudian akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, untuk bab 1, ini terdapat latar belakang yang berisi jurnal yang dianalisis pada kali ini memiliki judul Hubungan Kemandirian Belajar dengan Hasil Belajar Siswa Sekolah Dasar pada Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam di masa pandemi COVID-19. Penelitian ini dilakukan atas dasar dari survei yang didapatkan bahwa siswa sekolah tersebut memiliki masalah dengan kemandirian belajar. Rendahnya kemandirian tersebut secara tidak langsung juga berakibat kepada buruknya kebiasaan siswa di sekolah tersebut. Padahal, dalam kondisi pandemik seperti ini, kemandirian belajar merupakan kunci utama agar para siswa mampu bertahan dan terus berkembang secara pendidikan. Next. Kemudian B, rumusan masalah. Di sini dituliskan bagaimana kondisi kemandirian belajar siswa saat COVID-19 di SD Negeri 2 Nagri Kidul Purwakarta. Dan kedua, apa sajakah faktor yang mempengaruhi proses tersebut? Kemudian C, tujuan. Tujuannya yaitu menjelaskan kondisi kemandirian belajar siswa saat COVID-19, kemudian menjelaskan faktor yang mempengaruhi kondisi tersebut. Dan D, ada manfaat. Di sini, manfaatnya yaitu dapat memberikan informasi dan penjelasan mengenai hubungan kemandirian belajar dengan hasil belajar, sehingga
dapat mengingatkan baik pengajar, orang tua, hingga siswa itu sendiri mengenai pentingnya kemandirian belajar. Next. Kemudian ruang lingkup penelitian. Yang pertama ada variabel penelitian. Ini dibagi menjadi dua, yaitu variabel bebas. Variabel bebas yaitu variabel yang memiliki bagian untuk mempengaruhi. Dalam penelitian ini, variabel bebasnya adalah kemandirian belajar siswa. Kemudian, variabel terikat. Variabel terikat adalah variabel yang dipengaruhi atau diterangkan oleh variabel lain. Dalam penelitian ini, variabel terikatnya adalah hasil belajar siswa. Kemudian F, hipotesis. Hipotesis di sini dituliskan yaitu kemampuan kemandirian belajar memiliki pengaruh dengan hasil belajar siswa SD Negeri 2 Nagri Kidul Purwakarta dalam mata pelajaran pendidikan agama Islam. Nah, kemudian ada bab 2 yang akan dibacakan oleh Sotik. Baik, bab 2 ada metode penelitian korelatif. Metode penelitian korelatif adalah metode yang membahas tentang hubungan antara variabel-variabel. Metode penelitian korelatif dipilih karena akan mempelajari hubungan dua variabel, di mana di penelitian ini adalah kemandirian belajar dan hasil belajar. Hal ini juga didukung oleh pernyataan seorang ahli, yaitu Soekardi, bahwa penelitian korelatif adalah penelitian yang melibatkan tindakan pengumpulan data guna menentukan apakah ada hubungan dan tingkat hubungan antara dua variabel atau lebih. Terdapat 3 prinsip dalam korelatif. Yang pertama, penelitian korelatif tepat jika variabelnya kompleks. Yang kedua, memungkinkan variabel dalam kehidupan nyata. Yang ketiga, memungkinkan peneliti mendapat derajat asosiasi yang signifikan. Next. Selanjutnya, yang A, jenis penelitian. Penelitian ini memiliki jenis penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif dimaksudkan untuk menjelaskan fenomena dengan menggunakan data-data numerik yang dalam analisisnya menggunakan statistik. Adapun ciri penelitian kuantitatif sebagai berikut. Adanya hubungan antar variabel. Yang pertama, biasanya penelitian dilakukan dengan cara deduktif. Kemudian yang kedua, penelitian kuantitatif berhubungan erat dengan angka-angka sebagai bahan penelitian, sehingga peralatan seperti kalkulator, komputer, dan lainnya dengan serta-merta menjadi instrumen utama penelitian kuantitatif. Yang ketiga, teknik pengumpulan data yang biasa digunakan dalam penelitian kuantitatif antara lain yaitu eksperimen, survei, dan angket. Kemudian yang keempat, karena penelitian kuantitatif biasanya dilakukan dengan cara deduktif, maka analisis dilakukan setelah pengumpulan data. Yang kelima, hubungan dengan responden memiliki jarak dan berjangka pendek. Next. Yang B, terdapat populasi. Populasi sebenarnya dapat dikatakan sebagai totalitas dari semua objek. Dalam penelitian ini, populasinya adalah SD Negeri 2 Nagri Kidul Purwakarta. Kemudian yang C adalah sampel. Sampel merupakan objek yang diambil dari pengamatan yang dianggap dapat mewakili sebuah populasi yang ada. Dalam penelitian ini, sampelnya adalah siswa kelas 5 Sekolah Dasar Negeri 2 Nagri Kidul Purwakarta. Untuk yang bab 4, yaitu pembahasan. Dari hasil penelitian, didapatkan angka sebesar 28,3% yang menyatakan persentase hubungan kemandirian belajar dengan hasil belajar mata kuliah PAI di SD tersebut. Hal ini berarti dapat dikatakan bahwa apabila kemandirian belajar siswa belajar, maka akan turut meningkatkan hasil belajarnya pula. Hal ini juga berlaku secara berkebalikan. Kemandirian belajar sangat penting bagi siswa yang dalam upaya meminimalisir fenomena-fenomena belajar yang kurang mandiri, seperti tidak betah belajar lama di kelas atau belajar hanya menjelang ujian, membolos, menyontek, pasif di dalam kelas.
Kemandirian belajar akan terwujud apabila siswa aktif mengontrol sendiri segala sesuatu yang dikerjakan, mengevaluasi, dan selanjutnya merencanakan sesuatu yang lebih dalam pembelajaran yang dilalui, dan siswa mau aktif dalam proses pembelajaran yang ada. Dengan terwujudnya kemandirian belajar yang baik, tentunya akan memberikan kontribusi yang cukup signifikan bagi peningkatan prestasi belajar siswa. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi perkembangan kemandirian. Yang pertama, gen atau keturunan orang tua. Orang tua memiliki sifat kemandirian tinggi, seringkali menurunkan anak yang memiliki kemandirian juga. Yang kedua, pola asuh orang tua. Cara orang tua mengasuh dan mendidik anak akan mempengaruhi perkembangan kemandirian anak remajanya. Yang ketiga, sistem pendidikan di sekolah. Proses pendidikan di sekolah yang tidak mengembangkan demokrasi pendidikan dan cenderung menekankan indoktrinasi tanpa argumentasi akan menghambat perkembangan kemandirian remaja sebagai peserta didik. Yang keempat, sistem kehidupan di masyarakat. Sistem kehidupan masyarakat yang terlalu menekankan pentingnya hierarki struktur sosial, merasa kurang aman atau mencekam, serta kurang menghargai manifestasi potensi remaja dalam kegiatan produktif dapat menghambat kelancaran perkembangan kemandirian remaja atau peserta didik. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Baik, di sini terdapat simpulan yang berisi kemandirian belajar menjadi kompetensi yang harus dimiliki siswa di tengah kondisi pembelajaran daring dan tuntutan kurikulum pendidikan agar siswa dapat menghadapi persoalan di dalam kelas maupun di luar kelas yang semakin kompleks dan mengurangi ketergantungan siswa dengan orang lain dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian ada saran yang berisikan guru dan orang tua memiliki peran yang sangat penting di sini. Guru memiliki peran di sekolah dan orang tua memiliki peran di rumah. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat khususnya dalam mengevaluasi dan perbaikan pembelajaran PAI di masa pandemi. Diharapkan kepada penelitian selanjutnya melakukan penelitian dengan kajian, fokus, dan variabel yang lebih luas sehingga hasil penelitian lebih komprehensif dan inovatif. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya, Sodik. Silakan, Sodik. Nah, di sini terdapat analisis pembahasan. Secara keseluruhan, pembahasan penulis dapat menjelaskan dan menggambarkan semua tujuan penelitian yang dibahas di awal, yaitu terdiri dari yang pertama, menjelaskan kondisi kemandirian belajar siswa saat COVID-19. Yang kedua, menjelaskan faktor yang mempengaruhi kondisi tersebut. Kemudian terdapat juga analisis bahasa. Jurnal ini memberikan dua buah abstrak, yaitu dalam versi bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Hal ini memberikan kemudahan pembaca dalam browsing atau mencari gambaran utama dalam penelitian jurnal ini. Nah, kemudian untuk daftar pustaka bisa kita lihat pada daftar di bawah ini. Cukup sekian dan terima kasih. Demikian presentasi dari kelompok kami, kelompok 5. Apabila ada kesalahan kata, pengucapan maupun perilaku, mohon dimaafkan. Terima kasih.